Oke, silakan dimulai. Mulai, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera semuanya. Selamat datang kami ucapkan kepada peserta Saturday Digital Ekstrakurikuler Pandu Digital dalam kegiatan rutin siang hari ini. Kepada para panitia, kami ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan dan kepercayaannya kepada SMA Swasta Pancabudi Medan. Kegiatan Saturday Digital ini rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu siang pukul 1 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di room virtual ini. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Yang kami hormati Ketua Satgas Ekstrakurikuler Pandu Digital, yang kami hormati Pembina Ekstrakurikuler Pandu Digital, yang kami hormati Trainer Ekstrakurikuler Pandu Digital, sahabat Pandu Digital yang kami banggakan. Perlu kami informasikan bahwa ekstrakurikuler Pandu Digital dikelola oleh Satuan Tugas Nasional Pandu Digital Jaringan Sekolah Digital Indonesia atau JSDI. Ekstrakurikuler Pandu Digital merupakan kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul yang dilakukan di luar jam pelajaran untuk membentuk karakter peserta didik, serta mendapatkan tambahan pengetahuan dan keterampilan wawasan bidang teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mewujudkan peserta didik yang berkompetensi digital, berkarakter Pancasila, dan berwawasan global menuju Indonesia Emas. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan Saturday Digital. 1. Peserta wajib merename nama dengan nama lengkap _ sekolah. Contoh Zahara Syanturi _ SMA Pancabudi. 2. Dilarang menggunakan nama samaran. 3. Peserta wajib mengaktifkan video dan wajib mematikan audio atau mute selama Saturday Digital berlangsung kecuali pada saat bertanya pada narasumber. Keempat, pertanyaan seputar materi untuk narasumber bisa dilakukan melalui fitur chat pada saat sesi tanya-jawab berlangsung atau dengan melakukan raise hand. 5. Peserta wajib menjaga ketertiban dan khidmat selama kegiatan Saturday Digital berlangsung. Dilarang menghidupkan sendiri audio, berteriak, mengucapkan kalimat kasar, menyampaikan kata kasar atau ujaran kebencian dalam fitur chat, dan tidak diperkenankan dan mencoret-coret pada saat narasumber menyampaikan materi. 6. Di masa pandemi COVID-19, kami menghimbau sahabat Pandu Digital yang berada di ruangan atau sekolah untuk tetap menjaga jarak dan menggunakan masker selama kegiatan. Dan perlu kami informasikan bahwa di kegiatan Saturday Digital akan ada door prize emas mini gold yang akan diundi oleh panitia pada setiap Sabtu terakhir setiap bulannya. Bagi seluruh peserta kegiatan, jangan lupa untuk terus mengikuti media sosial ekstrakurikuler Pandu Digital. 1. Ikuti Facebook Ekskul Pandu Digital. 2. Jangan lupa untuk like and subscribe YouTube Pinisi Channel. 3. Follow Instagram @Ekskul Pandu Digital. Baiklah Bapak, Ibu, serta sahabat Pandu Digital, perkenalkan nama saya Zahara Syanturi sebagai moderator kegiatan. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan dengan saya sendiri yaitu moderator. Kedua, pembacaan doa oleh Zakira KRLV. Ketiga, penjelasan materi pertama oleh Nancy Amelia dengan judul Self Love. Keempat, persembahan nyanyian yang akan diberikan oleh Rekisha Ainur Ramadhani. Kelima, masuk lagi persembahan materi kedua Raisa Aime dengan judul Stress on Students. Ketujuh, sekaligus terakhir, persembahan materi saya ralat. Persembahan nyanyian akan dinyanyikan oleh Rekisha Ainur sekaligus penutup kegiatan hari ini. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, mari kita masukin kegiatan hari ini diawali dengan doa. Kepada Zakira KRLV dipersilakan untuk membacakan doa. Baik sahabat Pandu Digital, sebelum memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dan keberkahan. Berdoa dimulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta Maha Mengetahui atas segala-galanya. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Pandu Digital. Tiada tempat kami memohon kecuali kepada Engkau, karena Engkaulah satu-satunya Tuhan kami dan pasti menyaksikan kegiatan ini. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan kami pada hari ini, agar kegiatan kami menjadi berkah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Rahmatilah kami, ampunilah kami, sehatkanlah keluarga kami, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keselamatan kepada kami, kepada orang tua kami, guru-guru kami, dan kepada para pemimpin kami, agar mereka tidak pernah bosan untuk mengajarkan ilmunya kepada kami. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami, ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zakira KR Alfi yang telah membacakan doa untuk kegiatan hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi pertama yang akan dibawakan oleh Nancy Amelia dengan judul Self Love. Kepada Nancy Amelia dipersilakan untuk menjelaskan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Amalia. Terima kasih semuanya telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi pada hari ini. Materi yang saya bawakan pertama adalah self-love. Nah, seperti yang kalian tahu, kata self-love itu sangat sering terdengar di kalangan masa kini. Self-love dalam arti yang merupakan cita diri didefinisikan sebagai cinta pada diri sendiri atau menghargai kebahagiaan atau keuntungan diri sendiri. Keduanya telah dikonseptualisasikan sebagai kebutuhan dasar manusia dan sebagainya. Kenapa self-love itu penting? Self-love merupakan sebuah fondasi yang memungkinkan individu bersikap tegas, mengejar mimpi, merasa bangga terhadap apa yang dicapai, dan menjalani hubungan sehat dengan orang lain. Oleh sebab itu, penting bagi setiap orang untuk mampu mengolah self-love secara baik. Dalam self-love ini terdapat kunci-kunci pentingnya, yaitu kunci pertama ialah bersyukur, kunci kedua ialah percaya diri, kunci ketiga ialah berterima kasih terhadap diri sendiri. Nah, kunci pertama ialah bersyukur. Ketika kamu mendapatkan sesuatu, ketika kamu memiliki sesuatu dalam bentuk apapun itu, kamu harus mensyukuri
Kamu harus berterima kasih kepada hal sesuatu kamu dapat atau kamu capai, yang dalam artinya adalah perasaan penghargaan yang dirasakan oleh penerima kebaikan, hadiah, bantuan, atau jenis kemurahan hati lainnya kepada pemberi hadiah tersebut. Nah, kemudian kunci kedua ialah percaya diri. Kamu sering banget nih yang namanya tidak pede nih. Nah, kamu merasa bahwa kamu tidak mampu, bahwa kamu nggak bisa seperti mereka yang melakukan sesuatu selalu bagus. Hey, kamu mampu kok dalam mencapai apapun itu. Kamu bisa percaya diri, kamu tidak sendiri ketika kamu melakukan hal yang akan ditujukan kepada banyak orang. Anggap saja mereka tidak ada di depan kamu. Mungkin kamu bakal gugup ketika kamu melakukan hal sesuatu, tapi kamu harus mengasahnya dengan untuk berlatih atau mengasahnya jauh lebih baik lagi gitu kan. Dan ketika kamu menampilkan sesuatu, anggap saja orang-orang di depan kamu itu tidak ada gitu. Kemudian kamu tidak pede yang namanya appreciation atau penampilan. Kamu insecure banget terhadap apa yang kamu punya. Itu sama dengan halnya kamu tidak bersyukur atas yang kamu punya. Kata insecure ini sering sekali terdengar misalnya, aku insecure banget nih melihat mereka yang cantik atau mereka yang ganteng gitu kan. That's wrong. Kamu cantik apa adanya. Orang menilai tidak hanya dari face to face, melainkan dari segi attitude, kamu sopan, kamu bersikap ramah, kamu cerdas, kamu tidak perlu lagi memikirkan yang namanya wajah atau inner beauty. That's right, maybe wajah menjadi penampilan yang utama. Namun wajah merupakan sebuah poin plus dalam hidup kita. Maka dari itu percayalah atas apa yang kamu lakukan, kamu berhak mendapatkan namanya appreciation atas yang apa kamu lakukan. Kemudian kunci ketiga ialah berterima kasih terhadap diri sendiri. Sama halnya seperti kamu berterima kasih kepada orang-orang sekitar kamu yang sudah mengapresiasikan kamu dan mendukung kamu untuk jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Berterima kasihlah terhadap diri sendiri. Terkadang tubuh kita perlu yang namanya guilt sebagai tanda terima kasih karena tubuh kita sudah membuat bertahan hingga detik ini. Kemudian self-love, cinta diri. Kamu perlu mencintai diri sendiri. Mengapa kamu tidak mencintai diri kamu sendiri? Ketika kamu tidak mencintai diri kamu sendiri, kamu tidak bisa untuk mencintai orang lain. Jika kamu saja tidak mencintai diri kamu sendiri terlebih dahulu. Yang dalam artinya cinta diri adalah cara kita memandang dan memperlakukan diri sendiri. Kemudian self-care atau peduli sama diri sendiri. Be proud of who you are and not as well of how someone else sees you. Merawat diri bukanlah sebuah keegoisan. Sometimes self-care is self atau that's okay. Merasa diri itu tidak perlu mewah, hanya membutuhkan dan melakukan tidur cukup, jaga kesehatan, saluran pencernaan, berolahraga, makan dengan benar, mengatakan tidak kepada orang lain, melakukan perjalanan, berada di ruang luar, bermain dengan hewan peliharaan seperti anjing atau kucing gitu kan, berlatih keteraturan, memasak, membaca buku tentang perawatan diri, dan yang terakhir buatlah jadwal dan patuhilah. Terkadang egois itu penting. Satu, butuh bantuan. Kamu harus banget yang namanya butuh bantuan. Kamu tidak usah sungkan untuk meminta bantuan kepada siapapun itu jika kamu memerlukan bantuan tersebut. Lalu kedua adalah perlu istirahat. Kita sendiri sering banget nih yang namanya letih, capek gitu kan, setiap beraktivitas. Maka dari itu kita harus beristirahat. Kemudian perlu waktu. Perlu waktu sendiri ini dalam arti ketika kamu sudah capek nih di dunia yang ramai gitu, di sekitar daerah-daerah sekitar yang ramai, kamu perlu yang namanya sendirian untuk sebagai jauh lebih baik lagi gitu dari sebelumnya. Kemudian ingin mengakhiri sesuatu dalam bentuk negatif ya, dalam bentuk positif ya. Mengakhiri sesuatu maksudnya dari kita keluar dari zona yang toksik. Kalian tahu kan yang namanya toksik. Nah, jadi kalian harus keluar dari zona-zona tersebut yang mungkin membuat kalian jadi agak stres gitu kan. Kemudian lebih banyak memberi daripada menerima. Dalam arti kita harus memberikan sesuatu yang kita punya. Misalnya kita memiliki prestasi yang baik nih, kita juga harus berbagi kepada mereka yang masih kurang terhadap hal-hal pelajaran apapun itu kan. Kita harus membantunya gitu untuk memberi materi-materi
untuk jauh lebih baik lagi gitu dari sebelumnya. Kemudian menghindari kekalahan. Dalam arti kita harus yang namanya menang gitu untuk diri sendiri dalam bentuk apapun itu, karena itu kan sebuah hal yang harus kita lakukan sebagai apresiasi sendiri. Lalu menjaga diri. Nah, dalam menjaga diri ini kita perlu banget nih dalam bentuk apapun itu ya, supaya kehidupan kita jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Terus self-trust atau kepercayaan diri. Hampir sama dengan hal yang percaya diri, kunci kedua. Self-trust dibentuk oleh ingatan masa lalu. Kita khawatir jika kita merasa benar-benar bahagia dengan hidup, maka motivasi kita untuk melakukan sesuatu bisa lenyap. Love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world. Kemudian self-acceptance, menerima diri tanpa syarat. If you are searching for that one person that will change your life, take a look in the mirror. Ada kalanya menerima diri sendiri itu butuh bantuan lain. Kamu perlu yang namanya menerima diri tanpa syarat. Kemudian memaafkan diri sendiri. You forgive yourself for every fault because you are trying to do the right things. Good knows that and you know it, nobody else may know it. Maafkanlah diri sendiri sebelum memaafkan orang lain. Belajar dari diri sendiri dari kesalahan. Memaafkan berarti kita menerima apa yang telah terjadi dan bersedia untuk melewati serta melanjutkan hidup merenungkan peristiwa di masa lalu yang tidak dapat diubah gitu kan. Kemudian let go of your past. Lepaskan masa lalu yang menyakitkan, lupakan saja permasalahan yang terjadi dalam hidup kamu di masa lalu. I know itu benar-benar sulit bagi kamu mungkin ya. Namun kamu tidak boleh berlarut memikirkan permasalahan itu, ada kalanya kamu harus bangkit dari masa lalu kamu. One of the hard lessons in life is letting go, whether it is golden, angel love, loss, or betrayal. Change is never easy. We fight to hold on and we fight to let go. Baik, mungkin itu saja materi sastra yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya para sahabat Pandu Digital. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Pada moderator, saya persilahkan. Terima kasih kepada Nancy Amelia yang telah memaparkan materinya dan memberikan motivasi kepada sahabat Pandu Digital. Semoga itu berguna untuk teman-teman ke depannya. Selanjutnya, kepada Reki Ainur dipersilahkan untuk mempersembahkan nyanyiannya. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rekisa Ainur Ramadhani, saya dari SMA Pancabudi Medan. Belum.
Ya, mic-nya coba hidup. Mohon maaf kepada para sahabat Pandu Digital, ada kesalahan teknis, mohon ditunggu sebentar ya. Ulang. Bergetar hatiku saat ku berkenalannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawa aku selalu mimpimu, langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini menanti harapan di hatiku, bawalah aku selamanya. Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Dalam hati telah menjelma cinta, dan bawa aku selalu mimpimu, langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini menanti harapan di hatiku, bawa diriku selalu, langkahmu serta hidupmu, genggamlah daku kini menanti harapan di hatiku, bawa diriku selamanya. Terima kasih kepada para sahabat Pandu Digital. Selanjutnya saya akan serahkan ke para moderator. Terima kasih kepada Saudari Rekisha Ainur Ramadhani yang telah menyumbangkan suara indahnya. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi kedua yang akan dibawakan oleh Raisya Aime dengan judul Stress on Student. Kepada Raisya Aime dipersilahkan. Halo, sebelumnya apa suara saya sudah terdengar jelas? Baik. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Raisa Aini, saya salah satu murid dari SMA Pancabudi Medan. Di sini saya akan membawa materi mengenai stress on students.
Trigger warning, this topic to be discussed or to be published to the public content writing, image, or concept that may cause shock or memory trauma to others. Topik yang akan dibahas mempunyai peringatan bahwa sesuatu yang dipublikasi akan mengandung tulisan atau konsep yang mungkin menyebabkan kaget atau ingatan trauma orang lain. Discussion summary. Parents in Indonesia must face at least 8 to 12 hours or maybe more hours of studying time a day. The teachers also give assignments that must be collected in the next day. Students face a wide range of ongoing stressor related to academic demands. Jadi stres itu dapat menurunkan prestasi akademik, menurunkan motivasi anak dalam belajar, serta dapat meningkatkan risiko putus sekolah. Kasus ini sangat berkaitan dengan masalah kesehatan seperti mental, yaitu seperti depresi, kecemasan, anxiety atau sleep disorder pada anak. Hingga ada yang mereka salah jalan, yang akhirnya mereka menggunakan narkoba. Anxiety. Apa itu anxiety? Anxiety itu adalah kekhawatiran dan rasa takut yang intens, berlebihan, terus-menerus, dan itu berhubungan dengan keseharian. Jadi, kalau udah kena anxiety itu, dia kesehariannya bakal terganggu. Dan juga dapat terjadi hal-hal yang sangat mengganggu, seperti contohnya, jantung yang berdenyut kencang, napas yang tersengal-sengal, berkeringat, dan merasa lelah. How it comes? For some students, they will have a stress and panic disorder that causes anxiety when they will have an exam or test of the next day. Jadi mereka itu, untuk beberapa murid ada yang dapat anxiety itu karena mereka stres dan takut, panik dengan harapan atau ekspektasi orang tua mereka saat mereka ingin ujian. Jadi mereka tuh panik. Gimana ya kalau misalnya besok ujian aku tuh nggak lancar, misalnya nilai aku di bawah KKM gitu. Karena banyak pressure atau dari tekanan dari orang tua, dari sosial mereka, atau memang keluarga mereka gitu. What is the effect? It affects mind and body and causes several symptoms like cognitive, psychical, and emotional. Jadi ini tuh dia gejalanya tuh kognitif, bisa dari fisik dan emosi. Kok bisa sih ke fisik? Baik, jadi di sini saya udah ada baca buku namanya Loving the Wounded Soul. Ini buku ditulis oleh Regis MacD dan di sini national bestseller. Rasa saya ini nggak cocok karena buku ini lebih bagus international bestseller. Karena di sini juga dijelaskan. Penyakit itu, depresi, nih. Depresi bukan sekedar gangguan mood yang membuat seseorang sedih terus-menerus. Di sini ada di bab 5, yaitu ketidaknyamanan fisik. Depresi membuat sekujur tubuh sakit. Penyakit mental dapat memicu penyakit fisik. Zaman sekarang, kalau kita ngadu ke orang tua, "Mas, ini pusing banget rasanya. Ini pusing banget." Nanti kalau misalnya orang tuanya ada ya, bukan orang tua saya, mama saya, kalau untuk sharing gini tuh dia seru banget. Tapi nggak semua orang tua bisa paham. Ada orang tua yang langsung bilang gini, "Halah, kamu capek apa sih? Paling cuman belajar, duduk, masa capek? Lihat nih, papa kerja, pulang pergi tiap hari sampai sore. Kamu cuma disuruh belajar, nggak cari nafkah kok capek." Nah, anak jadi tidak mau sharing ke orang tua karena statement orang tua yang sudah memberikan seperti itu. Padahal, kalau anak itu stres, capek, atau lelah, itu mereka sharing ke siapa lagi kalau nggak ke orang tua. Kalau kita sudah 100% sekolah offline, banyak sekolah di Indonesia tuh maksudnya jam 7 atau jam 8 pulangnya tuh habis asar. Lalu setelah itu mereka lanjut lagi, ada les tambahan, atau mereka punya ekstrakurikuler, dan sampai rumah tuh misalnya jam 8. Nanti mereka dapat tugas lagi dari orang tua, apalagi yang orang tuanya tuh sibuk kerja. Kapan lagi mereka bisa sharing? Dan sekalinya mereka sharing dengan orang tuanya langsung memberikan statement yang kayak gitu. Dan maka dari itu anak-anak, mungkin ada beberapa ya, kita nggak bisa dipungkiri, kita akan menjadi orang tua, karena kita adalah pemegang generasi ini. Kalau kalian merasakan ini, jadi tolong jangan dilanjutkan lagi, jangan sampai anak kita atau generasi selanjutnya itu merasakan hal yang sama dengan kita. Yang pertama, gangguan yang dirasakan, sleep disorder atau somnipation. Banyak yang tahu orang tuh cuman, aku insomnia, langsung self-diagnose gitu. Sleep disorder itu adalah changes in sleep partners or habits that can negatively affect health. Ini ya, sleep disorder itu bukan cuman kayak, aku nggak bisa tidur malam, aku nih insomnia, nggak bisa tidur malam. Enggak, salah. Ada poin pertama, ada restless leg syndrome.
Itu di mana pada saat kalian nggak bisa tidur, tubuh kalian, terutama kaki, kalian itu bergerak sebagaimana mereka, kalian tidak ingin kaki kalian gerak, tapi kaki kalian misalnya seperti kayak, mungkin ada beberapa di sini ya yang ngalamin, misalnya kalian lagi stres atau kalian lagi nggak fokus, kaki kalian bergetar atau tangan kalian bergetar. Ini juga salah satu contohnya. Yang kedua ada sleep attack. Ini bukan maksudnya kayak kalian gimana-gimana, tapi kalian bisa saja ngantuk yang sangat tidak normal atau ngantuk yang tidak bisa kalian atur pada siang hari. Ini kronis. Misalnya kalian lagi belajar, tiba-tiba ngantuk banget sampai mata kalian ketutup sendiri. Itu juga salah satu somnipation. Bukan berarti insomnia tuh cuman aku nggak bisa tidur, aku tidurnya jam 4 subuh. Enggak cuman itu. Jadi jangan self-diagnose tanpa kalian mencari tahu. Impactnya apa? Apa ini? Gara-gara itu apa dampak yang terjadi pada kita? Yang pertama, give students a negative feeling and a mental health problem. Murid jadi memiliki perasaan atau pemikiran negatif. Nah, ya sama seperti yang kita bahas ini, karena pikiran negatif itu memicu mereka sakit mental, lalu mereka bisa ke sakit fisik. Nanti orang tuanya bingung, loh kok anakku suka pening ya? Padahal dia kayaknya aku fasilitasi lah semuanya. Salah. Difasilitasi tapi tidak dihargai, itu juga salah. Anak juga butuh tempat curhat. Dan tempat curhat terdekat adalah orang tua, selain sahabat. Yang kedua, make students feeling tired or not fresh or not excited. Jadi mereka bisa karena lelah mentalnya, mereka bangun pagi itu bukannya semangat, bukan seger. Mereka malah makin bangun pagi, mereka makin capek. Mereka makin bingung kayaknya aku tidur udah cukup lah, udah 8 jam sehari. Kok pagi-paginya mataku malah makin hitam, aku kok makin pusing ya lagi belajar. Itu apa? Itu bukan fisik kamu yang capek, tapi mental kamu. Yang ketiga, make them become a discouraged and hopeless. Murid jadi gampang patah semangat dan putus asa. Mereka bakal gini. Contohnya, saat lagi belajar tiba-tiba mereka ngantuk atau mereka tiba-tiba ketakutan. Udah daripada aku belajar, ntar aku ujian juga dapat nilainya 0, papa pasti bakal marah, percuma aku belajar. Mereka jadi putus asa, mereka jadi hopeless. Yang keempat, students don't have time or to playing or spending time with friends and family. Jadi anak tuh fokusnya kalau cuma difokuskan ke sekolah, otak kanan kirinya nggak balance. Bisa jadi anak itu tidak fokus ke kesenian, padahal mereka jagonya di seni, orang tuanya menuntut di akademik. Jadi kita juga perlu memahami diri kita sendiri. Gini, orang tua selalu merasa paling kenal dengan anaknya. Padahal yang paling kenal dengan diri sendiri itu ya kita sendiri. Berapa orang? Oh, orang tiara udah makan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Lalu murid juga kalau terlalu fokus dan ambisi itu juga jadi jarang bersosialisasi dengan orang lain. Dia jadi nggak bisa sharing, nggak bisa fokus dengan diriku ini maunya apa sih gitu. Jadi mereka tuh under pressure, mereka tuh ditekan terus oleh sosial, oleh keluarga, oleh teman, atau mungkin oleh guru. Contoh. Kita ambil namanya di sini Nisa. Aku nggak tahu Nisa mana, tapi kita contohin namanya Nisa. Nisa di sini umurnya 17 tahun. Dia bergender perempuan, tidak punya alergi, tinggal di Medan, Indonesia. Faktanya, dia adalah anak termuda atau anak bungsu dari 2 bersaudara. Dia adalah an academic and non-academic active student. Dia adalah murid yang berprestasi di akademik dan non-akademik. Dia juga anak yang ambisius dan ambivert. Apa yang terjadi? Karena dia adalah anak yang sangat, di sini dia ambisius dan dia ambivert. Jadi dia tuh bisa menempatkan diri. Misalnya dia ingin sendiri, dia akan sendiri. Dia ingin bersosialisasi, dia akan bersosialisasi. Jadi sebenarnya ambivert ini dia bagus, tapi karena dia terlalu under pressure, dia terlalu ditekankan di akademik. Dia jadi apa? Apa yang akan terjadi? What will happen? Yang pertama, memory difficulty. Dia akan lebih sulit memahami dan mengingat suatu hal. Karena terlalu ditekan, dia mempelajari hal itu karena dia takut, bukan karena dia senang. Kedua, personality changes. Personalnya dia tuh berubah. Sikapnya, sifatnya juga berubah. Misalnya dia awalnya tidak under pressure, dia anaknya aktif, dia suka, aku mau ambil kesenian aja, aku jagonya di seni. Tapi dia ditekankan untuk, kamu harus akademik, ambil ekonomi, misalnya gitu.
dia jadi berubah. Ada yang jadi pendiam, dia jadi tekun ke belajar. Karena apa? Karena dia takut tidak memenuhi ekspektasi yang tadi kita bahas di slide kedua. Loss of interest. Dia kehilangan apa yang dia sukai. Karena misalnya dia terpaksa masuk jurusan yang bukan bagian dia bakal lupa kalau dia tuh sebenarnya sukanya tuh kesenian. Jadi lama-kelamaan hobinya atau apa itu berubah dan bikin dia jadi bukan dirinya sendiri lagi. Ada yang keempat, physical access. Itu sakit fisik, sakit mental yang kita bahas sekarang. Yang kelima ada sleep problem. Yang tadi yang kita bahas adalah sleep disorder. Yang keenam adalah yang paling parah adalah suicidal thinking atau pikiran bunuh diri. Orang yang udah merasa dia bukan tinggal di dirinya lagi, itu bisa memiliki pikiran bunuh diri yang berulang-ulang atau terus-menerus. Atau mungkin mereka akan self-harming atau melukai diri sendiri. Jadi, what should we do sebagai orang-orang yang akan menghadapi masa depan negeri ini, masa depan bangsa kita yang memegang, apa yang harus kita lakukan? Ada physical examination. Yang pertama, tell someone or parents. Beritahu orang tua kamu, atau beritahu siapapun, orang terdekat kamu. Misalnya kamu nggak dekat sama orang tua kamu, beritahu sahabat kamu. Karena semakin kamu pendam, kamu semakin nggak kenal sama diri kamu sendiri. Yang kedua, take a rest and start refreshing or healing. Istirahat dulu. Kamu boleh lakukan hobi kamu, apa yang kamu suka, atau mungkin kamu akan lari balik ke jalur mana yang seharusnya memang kamu berada. Kamu harus balik ke mana yang kamu tekuni, yang memang kamu sukai gitu. Yang ketiga, third, come to the professional to get some medicine or treatment. Kalau memang kamu udah sampai mikir ada suicidal thinking, sampai kamu self-harming, aku saranin kalian ke profesional untuk mendapatkan perawatan atau penanganan yang baik. Karena untuk orang awam atau orang biasa, untuk menangani hal seperti itu tuh nggak bisa. Apalagi kalau kalian ketemu sama orang yang, kalau kalian ngadu, kalian bilang, itulah, kamu tuh nggak sholat, kamu nggak dekat sama Allah, jadi kamu tuh begini. Tahu apa? Dia nggak ngerasain kayak kita kan gitu. Jadi kayak daripada kamu sharing sama orang yang menurut kamu nggak bisa ngerti kamu, kita lebih baik ke orang yang profesional, psikolog atau psikiater. Patient monitoring. Ini ada monitoring kesabaran. Kalau misalnya kamu merasakan gejala-gejala yang kita bahas tadi, minggu pertama kamu ukur. Kira-kira mood kamu minggu ini tuh gimana ya gitu. Energi kamu tuh seberapa? Seberapa segar aku bangun pagi? Seberapa excited aku ingin bertemu teman-temanku? Minggu kedua, kamu cek lagi. Apakah naik atau semakin parah? Minggu ketiga, kalau semakin naik, berarti kamu udah mulai memahami diri kamu sendiri. Kalau makin parah, tolong kamu hubungi yang profesional. Contraindications and indications. What should we do? Give them a time and let them do anything they want to do. Kalau kamu ketemu sama orang yang kayak gini, kasih mereka waktu. Biarkan mereka sendiri. Kalau mereka mau sendiri, kasih mereka waktu sendiri. Kalau mereka ingin ditemani, temani mereka. Mereka pengen apa? Bantu mereka selagi kamu bisa. Yang kedua, give them an attention and accompany them. Kasih mereka perhatian. Jangan malah kamu kayak judging mereka, kayak yang tadi aku bilang. Kasih mereka perhatian, temani mereka. Orang yang seperti ini, jangan dibiarkan sendiri. Karena akan berakibat fatal, apalagi seperti yang tadi kita bahas, mereka sudah punya suicidal thinking. Yang ketiga, let them do an exercise, like do some sports or do their hobby. Ajak mereka lakukan hal yang positif. Jangan biarkan mereka, yaudah pikirlah kamu mau ngapain gitu. Jangan, ajak mereka. Ingat hobi mereka apa? Misalnya kamu hobinya main gitar ya, kita nyanyi yuk gitu. Atau kamu aja dia berenang. Cari hal yang positif. Itu baik untuk mental mereka, baik untuk fisik mereka juga. What not to do? Apa yang nggak boleh kita lakukan? Judge them and leave them alone. Sakit mental itu bukan hal yang gimana ya? Itu bukan, nggak ada orang yang mau. Itu bukan hal yang kayak misalnya kamu sakit mental, gila nih, stres nih anak, masih SMA sakit mental. Enggak gitu. Apalagi kalau yang poin kedua, stay away from them, kamu ninggalin mereka. Itu salah besar. Semakin terpuruk dia, makin berakibat besar. Yang ketiga, think that they're weak and overacting. Mereka tuh nggak lemah, mereka tuh nggak berlebihan.
mereka kayak gitu ya karena memang apa adanya mereka kayak gitu. Kayak gini, nggak ada yang bisa ngatur sel otak kita itu bakal ngelakuin apa. Otot-otot di tubuh kita tuh bakal berkontraksi kayak mana. Kita nggak bisa ngatur kan kayak mereka mau gimana. Baik, lanjut. Jadi kalau kalian merasa yang kayak gitu atau memang lagi ada yang menjalani pengobatan, bukan berarti kalian itu nggak punya masa depan atau kalian udah you guys are done. No, big no. Aku ada bawa di sini ada figures with mental disorders. Ada banyak contoh-contoh public figures dengan mental disorder. Yang pertama adalah Thomas Alva Edison dari Amerika Serikat. Yang kita tahu dia dari semua murid pasti tahu kalau dia itu adalah penemu yang luar biasa pintar, yang jenius, pintarnya di atas rata-rata. Yang asal kalian tahu dia adalah penemu lampu pijar pertama di dunia, itu aja. Di sisi lain, Thomas Alva Edison ternyata mengalami keterbatasan mental, seperti mengalami gangguan fokus belajar, sehingga ia tidak bisa membaca sampai umur 12 tahun. Meskipun dengan keterbatasan mental, karirnya semakin sukses setelah ia menemukan banyak penemuan yang membawa perubahan untuk dunia sehingga ia menjadi seorang pengusaha dan ilmuwan terkenal di dunia. Gini, itu dulu ya. Sekarang kita apa sih yang susah? Kita ada semua. Kita nggak perlu kan kita harus nemu gimana cara bikin lampu supaya kita dihargai. Enggak. Hanya cukup dengan kita saling menghargai, menghormati, dan saling menyayangi. Yang kedua contohnya ada Miana Bryant dari Amerika Serikat juga. Dia adalah seorang perempuan disabilitas mental yang lahir dibesarkan di Prince George County, Maryland, Amerika Serikat. Ia mengalami disabilitas mental di usia remaja. Saat itu dia mengalami depresi dan anxiety selama hidupnya. Untuk memperjuangkan keterbatasan mental yang dialaminya, ia berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi sehingga ia mendapat gelar Bachelor of Arts in Psychology di Universitas California Timur. Maaf, maksud saya di Universitas Carolina Timur, Amerika Serikat. Lalu kemudian ia membangun The Mental Eleven. Itu adalah sebuah organisasi yang berfokus mempromosikan kesehatan mental yang positif ke seluruh dunia. Yang terakhir dari Indonesia ada Hannah Madness. Nah, Hannah Madness ini memiliki nama asli Hannah Alfikih. Ialah perempuan disabilitas mental asal Indonesia yang mengalami penyakit bipolar disorder atau kondisi gangguan yang membuat perubahan suasana hati yang tidak bisa dikontrol sehingga tidak dapat mengatur emosi secara baik. Mungkin di sini ada yang udah nonton Kucira Kau Rumah. Itu ada beberapa cuplikan di mana sang Kikala itu saat dia lagi happy, dia happy banget. Sampai dia bilang dia tuh terbang. Dialah orang perempuan yang bisa terbang. Tapi saat dia lagi stres, lagi down, dia sampai harus minum obat. Dia teriak sekuat-kuatnya, kupingnya berdengung, dia nggak bisa ngontrol apa yang mau dia lakukan, dia obrak-abrik semua meja belajarnya, dia nangis. Itu bukan dia yang lebay atau gimana gitu ya. Tapi itu memang penyakit. Dan itu bukan hal yang bisa dianggap sepele. Jadi, closing, ini ada conclusion. Apa sih maksud aku membawa tema ini? Apa tujuan aku? No one is born weak and wants to be weak. It's appropriate that we fellow human beings have a sense of mutual love and understanding and care for each other. Because there is no religion that teaches to judge other people with one eye. Gak ada orang yang mau terlahir lemah dan ingin menjadi lemah. Udah sepantasnya kita sebagai manusia, sesama manusia, memiliki rasa saling sayang dan memahami serta saling menjaga. Karena memang gak ada satupun agama yang mengajari kita untuk menghakimi dan menilai orang lain sebelah mata. Baik, mungkin ini materinya berat. Ada juga yang gak suka kalau saya mungkin bawa materi ini ya. Kayak ngerasa kayak, apa sih ini anak muda zaman sekarang mentalnya gampang banget, materinya masa bawa kayak gini, emang rasa related semua ya gitu. Enggak, ini memang cuman perlu pemahaman aja.
Karena nggak semua orang bisa paham dengan apa yang kita rasakan. Jadi mungkin sekian materi yang saya bawakan. Semoga dapat bermanfaat dan kalian juga dapat paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu serta kesempatan yang sangat berharga ini bagi saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Raisa Aime yang telah menjelaskan materi tentang stress on student, sehingga para sahabat pandu digital dapat termotivasi dan mengetahui apa itu stress on student. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab untuk sahabat pandu digital yang ingin bertanya. Jika ada sahabat pandu digital yang ingin bertanya, silakan melalui kolom chat atau bisa raise hand. Dimohonkan menyertakan nama dan asal sekolah di saat bertanya. Baik, ada pertanyaan dari Muhammad Desrian Hafiz Sokfin dari asal sekolah SMA Pancabudi Medan. Pertanyaan akan diserahkan kepada Raisa Aime. Pertanyaannya adalah, di antara di masa daring atau PTM atau pelajaran tatap muka ini, di situasi mana yang lebih cenderung siswa lebih mudah stres dan depresi? Dan jika daring alasannya apa? Dan jika PTM alasannya apa? Kepada Raisa Aime, bisa coba dijawab pertanyaan dari Desrian. Baik, terima kasih Muhammad Desrian Hafiz Oktin atas pertanyaan yang luar biasa ini. Pertanyaan yang sangat keren ya, karena memang beberapa orang tuh bingung juga gitu. Di sini ada perbandingan antara PTM dan online school atau daring gitu ya. Jadi kalau PTM tatap muka tapi terbatas gitu. Saya ambil yang pembelajaran normal aja ya, offline, 100% offline. Jadi di situ murid bisa bersosialisasi dengan teman, kenal dengan teman sekelasnya gitu. Sedangkan kalau online, mereka tuh berteman tuh cuma dari handphone, hanya chatting, hanya dari grup, atau mungkin mereka teleponan gitu ya. Dan kalau misalnya kita nggak bisa mengenali orang hanya dengan cara mereka mengetik dari message. Kita kenal mereka itu kalau kita sering bertemu dengan mereka, kita tahu dia nih hobinya apa. Bahkan kita tahu mungkin dia kidal, dia nulis dari tangan kiri. Kita tahunya apa? Tahu kalau kita kenal sama dia. Yang ditanya di sini, stresnya lebih mudah yang mana? Untuk saya pribadi, menurut saya bakal lebih sulit kalau saya mengenai diri saya sendiri itu pada saat online school. Karena apa? Saya nggak ada, gini, dari yang kita alamin aja ya, saya angkatan tahun ini saya kelas 11, jadi baru tahun ini saya offline school. Selama kelas 10 saya 100% nggak ada offline. Saya cuma belajar dan berteman dari rumah. Ada beberapa teman yang saya udah kenal, atau ada teman baru yang nggak kenal sama sekali, jadi kami nggak ada berhubungan atau nggak ada ngobrol gitu kan. Gimana cara kita berteman? Gimana cara kita bisa kenal dengan mereka? Tapi, offline school bukan berarti kita bisa lebih happy. Nggak semua orang bisa menerima sikap kita. Nggak semua orang cocok sama kita. Jadi kalau dari ini saya nggak bisa milih mana yang lebih
bikin stres. Karena tiap anak itu beda. Ada anak yang introvert, ada ambivert, atau extrovert. Untuk saya sendiri, saya rasa saya ambivert. Dan di sini juga ada anak yang metode belajarnya mereka lebih fokus kalau mereka belajar sendiri. Mereka lebih fokus kalau mereka tuh menekuni materi. Sedangkan ada anak yang belajar itu melalui dari audio, dari gambar juga. Mereka harus ada interaksi baru mereka bisa paham. Jadi setiap anak itu beda-beda. Dan juga ada anak yang tidak memiliki tekanan dari orang tua. Jadi mereka mungkin lebih senang kalau belajarnya di rumah karena bisa bareng orang tua. Tapi kalau anak yang ditekan orang tuanya atau ditekan dari keluarganya gitu ya kan, entah misalnya kakaknya, neneknya, omnya gitu. Kamu tuh harus pinter, udah mahal nih biayain kamu sekolah gitu. Mereka pasti bakal lebih senang offline karena mereka lebih banyak waktu dengan teman-teman mereka. Jadi ini nggak bisa ditentukan mana yang lebih bikin stres karena tiap orang itu berbeda. Dan kalau sensusnya juga udah dicari, memang nggak bisa disamaratakan offline dengan online. Metode belajar orang juga kita nggak bisa samaratakan. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kepada Raisa Aimen telah menjawab pertanyaan dari Muhammad Desrian Hafiz Sofin. Selanjutnya ada pertanyaan dari Amiratul Janah. Apa mental health disorder bisa sembuh sendiri? Kepada narasumber bisa coba dijawab pertanyaan dari Amiratul Janah. Baik, karena mental health disorder itu materi saya, tapi di sini Amira nggak ada nunjukin mau narsum yang mana, jadi akan saya yang jawab karena materi saya. Ada di sini tingkatan depresinya gitu. Ada juga, udah ada banyak loh tes dari web, dari online, kalian bisa cek. Kalau kalian itu ada penyakit mental gimana gitu. Ada depresi mayor. Di sini adalah istilah klinis dari depresi yang ditandai dengan perasaan sedih, kehilangan minat, perasaan bersalah yang berlebihan, perubahan pola makan dan tidur, pikiran bunuh diri, hingga menyakiti diri sendiri. Menurut kamu, kalau udah separah ini kita perlu nggak minta tolong orang lain? Perlu. Jawabannya perlu banget. Ini nggak bisa sembuh sendiri. Tadi udah kita bahas, makin kamu mengurung diri, kamu meratapi diri sendiri, itu gejala itu makin ada pikiran kamu untuk nyakitin diri kamu sendiri, pikiran kamu untuk merasa kamu tuh nggak berharga, aku nih ngapain sih di sini gitu. Mendingan daripada aku jadi beban, mending aku pergi aja gitu. Maka dari itu kita perlu orang lain, kita perlu bantuan medis, kita bahkan perlu obat supaya kita bisa tidur dan berhenti mikirin hal kayak gitu. Walau nggak dari satu kasus, kalau mikirin kayak gitu tuh bisa kebawa mimpi gitu ya. Tapi kita benar-benar perlu, kalau udah mental health disorder ini kita perlu orang yang profesional untuk menanganinya. Karena ini kalau udah sampai depresi mayor tadi, seperti aku bahas, itu udah sangat berbahaya banget, resikonya udah tinggi banget. Ini itu aja bisa aku jawab. Terima kasih kepada Raisa Ainu yang telah menjawab pertanyaan dari Amiratul Janah. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Amiratul Janah. Penyakit mental kan bisa dari bawaan dari lahir atau bukan bawaan dari lahir. Cara preventing kedua-duanya gimana ya? Kepada para narasumber bisa dijawab. Kepada narasumber silahkan dijawab dari pertanyaan dari Amiratul Janah. Baik, karena ini pertanyaannya kan masih lanjut dari pertanyaan yang tadi ya. Pertanyaan penyakit mental kan bisa dari bawaan dari lahir atau bukan bawaan dari lahir. Cara preventing kedua-duanya gimana? Baik, dari buku ini yang tadi aku bahas di sini,
sang penulis ini menceritakan kisahnya. Dia, tahu nggak, di sini poin pentingnya, dia sakit mental karena apa? Karena ibunya hampir menggugurkan dia pada saat dia masih di kandungan. Kalau dari kata orang dulu, gini, jangan mikir yang aneh-aneh lagi hamil, nanti anaknya bisa kenapa-napa. Itu bukan mitos, itu benar. Perasaan seorang ibu sama anak, apalagi masih dalam kandungan, itu terjalin dekat sekali, erat banget. Orang ibunya nangis, anaknya bisa nendang-nendang di perut, atau bahkan kalau ibunya stres, anaknya bisa keguguran. Dan di sini ibunya udah minum-minum obat supaya anaknya keguguran, tapi anaknya alhamdulillahnya lahir dan bisa menulis buku ini. Buku luar biasa ini. Jadi itu dari sebelum lahir dia udah ada perasaan kayak orang itu nggak mau sama dia nggak diinginkan oleh orang lain. Jadi seiring berjalannya waktu, apalagi dia punya tekanan dari orang tua kayak ngerasa sebenarnya mama tuh nggak pengen hamil lagi, kamu tuh terlahir gitu loh, kayak insiden gitu, mama sama papa umur kami juga udah tua gitu, perlu nggak sih itu dibilang sama anak? Kayaknya rasaku tuh nggak perlu deh. Anak itu anugerah, dia titipan. Anak nggak bisa milih siapa orang tuanya, begitu juga dengan orang tua nggak bisa milih siapa anaknya nanti. Itu nggak perlu dibilang, kalau memang itu problem, ya berarti itu problem kamu dengan suami kamu gitu kan. Jadi jangan bebankan itu sama anak, apalagi walaupun anak itu belum lahir. Nih, lahir atau bukan bawaan lahir. Kalau dari bukan bawaan lahir, itu bisa juga. Dari itulah misalnya broken home. Aku bilang dari sini anak broken home itu sudah pasti punya mental disorder. Enggak. Ada yang orang tuanya pandai, manage, yang pisah itu orang tua, bukan anak dengan orang tua. Jadi anaknya walaupun orang tuanya pisah, anaknya tetap happy. Ada tapi yang orang tuanya berpisah, anaknya kena dampaknya. Orang tuanya jadi temperamen, anaknya yang dibebankan, anaknya yang dipukulin, dimarahin, anaknya nggak ngapa-ngapain, itu bisa. Bisa. Orang tuanya juga bisa stres, bisa. Orang tuanya stres, anaknya juga stres. Makanya perlunya komunikasi. Hubungan baik itu dijalin dengan komunikasi yang baik. Gitu. Makasih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Hafiz Andrian Siregar. Jika diri kita selalu berbuat kesalahan, bagaimana cara kita untuk menghargai diri kita sendiri? Kepada narasumber, bisa coba dijawab pertanyaan dari Muhammad Hafiz Andrian? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jika seseorang mengalami kegagalan hingga mencapai tingkat keputusan, otomatis stres atau depresi juga meningkat. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, itu kamu atasinya dengan cara untuk mencintai diri kamu sendiri gitu kan. Kamu beranggapan bahwa kamu tuh ngerasa kamu tuh putus asa banget gitu. Padahal ya, kamu pasti kamu pernah melakukan hal sesuatu yang mungkin orang lain itu nggak bisa, mungkin orang lain tuh melihat kamu tuh biasa aja. Tapi padahal dalam diri kamu tuh sendiri, kamu udah mencapai batas yang jauh lebih baik gitu kan. Dan cara mengatasinya itu ialah untuk, menurut saya sendiri, bagaimana cara mengatasinya itu, kamu untuk mencintai diri kamu sendiri, kamu peduli terhadap diri kamu sendiri, kamu ngasih apresiasi terhadap diri kamu sendiri jika orang lain itu masih menganggap kamu kurang gitu kan. Percaya diri itu kan penting, seperti halnya tadi materi yang saya bawakan pertama, setiap apa yang kamu lakukan itu pasti mendapatkan hasilnya kok gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jawabkan. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Nesya Amelia yang telah menjawab pertanyaan dari Muhammad
Muhammad Hafiz Andrian Siregar. Selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Amiratul Janah. Menurut kakak sendiri definisi mental disorder bagaimana? Kepada narasumber dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, tadi pertanyaannya adalah apa itu definisi mental disorder? Stres itu sebenarnya hal yang sangat normal yang pernah dialami semua orang. Nggak mungkin kalian nggak stres. Dari hal yang simpel gitu ya, kalian misalnya mau beli barang, ada dua warna yang berbeda, biru dan merah. Kamu bisa kayak, kamu orangnya yang overthinking gitu kan, jadi kamu bisa stres mikirin, aku pakai merah jadi lebih putih, tapi aku pakai putih juga lebih putih. Kamu mikirin itu sampai seminggu, itu bisa disebut stres juga. Stres itu adalah keadaan di mana kamu merasa pesimis atau optimis. Jadi stres itu bukan gila, stres itu bukan sakit jiwa gitu ya. Bukan yang, saya bilang sakit jiwa karena orang zaman sekarang kan bilang kayak, gila itu sakit jiwa gitu ya. Sekarang nggak boleh lagi bilang gitu. Dan stres itu bukan yang kayak ODGJ, enggak, beda. Stres itu adalah berpikir yang berlebihan, itu juga termasuk. Optimis yang berlebihan, pesimis yang berlebihan, itu juga termasuk stres. Jadi, stres itu awalnya juga berawal dari peristiwa yang netral. Respon kita terhadap stresor itulah yang berbeda-beda. Ada orang yang responnya santai, kayak, gampang ini aku tanya temanku aja gitu. Atau ada orang yang gini, dia mana bisa bantu aku, dia aja nggak punya kulit warna kayak aku gitu. Jadi, stres itu sebenarnya adalah ada peristiwa yang netral atau biasa saja, tapi kita sebagai responsernya, apa yang kita respon terhadap stresor tersebut lah, itu yang membuat stres itu bakal menjadi, stres itu akan berkelanjutan atau stres itu akan berhenti dan bisa kita tangani. Baik, segitu aja penjelasan dari saya. Terima kasih kepada Raisya Aime yang telah menjawab pertanyaan dari Amiratul Janah. Selanjutnya ada pertanyaan dari Nabila dari SMA Negeri 14. Pertanyaannya ialah, jika seseorang mengalami kegagalan hingga mencapai tingkat keputusasaan, otomatis stres atau depresi juga meningkat. Bagaimana cara mengatasinya? Belum. Mohon maaf, saya ralat pertanyaannya. Saya salah membacakan pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan dari Atika Sania dari SMA Pancabudi Medan. Nama pertanyaannya ialah, apakah ada hubungan antara agama dan kesehatan mental? Jika ada, bagaimana hubungannya? Kepada narasumber, dipersilakan untuk menjawab. Baik, kepada Atika Sania Sabni, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya cukup berat ya. Saya juga perlu mikir dan baca-baca lagi oleh pertanyaan ini. Hubungan antara agama dan kesehatan mental. Menurut saya sendiri ada, karena gini, kita
aku bukan menyesali agama apapun atau aku nggak senang dengan agama aku. Aku bersyukur aku udah terlahir menjadi Islam sebagai orang Muslim. Tapi agama di negara kita itu diturunkan, bukan dipilih. Kalian merasa nggak? Kita lahir dari orang tua yang Muslim, kita sampai besar dituntut menjadi orang Muslim, terus kita diajarkan agama begitu, gitu kan? Terus kalau misalnya anaknya ingin pindah agama ke agama yang lain yang mungkin dia merasa cocok dengan ajaran agamanya itu, anaknya malah dijauhi, malah keluarganya bilang, oh kamu ini nggak bersyukur, orang malah masuk ke agama kita, kamu kenapa masuk ke agama orang gitu, kayak apa sih yang kamu mau dari situ, pasti mau bebas kan gitu-gitu. Padahal sebenarnya ini salah sih, itu memang salah. Salahnya karena anak difokuskan untuk mempelajari satu agama tanpa mempelajari agama yang lain, sehingga anak tersebut nggak paham benar apa itu agama yang lain itu kayak mana gitu. Jadi mereka saat udah besar, udah cukup umur untuk berpikir yang lebih luas daripada anak-anak tadi, mereka bakal mencari gimana tuh maksudnya, baru mereka merasa itu cocok sama mereka, baru mereka ya, kayaknya aku nggak cocok nih sama agama ini, dan mereka lebih milih agama yang baru mereka pelajari karena mereka merasa cocok. Itu salah. Kalau memang kalian diajari dari awal tentang agama yang dianut, ajari dan pelajari agama lain. Sehingga anak nggak merasa tertekan kayak, aku tuh dipaksa sholat, gitu. Salah. Sholat itu kewajiban. Tanamkan yang kayak gitu. Jangan kayak misalnya ngajarinnya, kamu sholat dikasih uang jajan banyak, gitu. Enggak, itu salah. Jadi anaknya kalau misalnya lagi nggak bisa sholat atau gimana, mereka nggak bakal dikasih uang jajan atau gimana, mereka kayak merasa tertekan. Berarti agama ini tuh bukan tanggung jawab tapi kewajiban gitu. Padahal kebalikan, dan seharusnya agama itu tanggung jawab setiap orang. Nah, kewajiban orang tua lah yang mengajarkan anaknya. Gitu menurut saya, itu ada hubungannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan dari sahabat Pandu Digital. Sebelumnya kami ingatkan kepada sahabat Pandu Digital untuk mengisi link hadir yang ada di kolom chat. Acara selanjutnya masuk ke persembahan kedua, yaitu yang akan dinyanyikan oleh Rekisha Ayunur Ramadhani. Kepada Rekisha Ayunur Ramadhani dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tutur Batin dari Yura Yunita. Bisa? Bagaimanakah kabar diriku, baik-baik sedikit ku takjub namun nyatanya sudah ku kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Kau yang kesana kemari, kau anggap aku tak cukup. Semua kesempatan dan langkahku coba kau tutup. Kan ku buat jalanku sendiri. Tutur batinku takkan salah. Silakan
kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa adanya. Aku tak sempurna, tak perlu sempurna. Akan kurayakan apa tutur batinku takkan salah. Silakan pergi, ku tak rasa kalah. Namun percayalah, sejauh mana kau mencari, takkan kau temukan yang sebaik ini. Takkan kau temukan yang sebaik ini. Jiwa yang terbaik itu hanya aku. Terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Udah apa-apa. Terima kasih kepada Rekisha Ainur yang telah mempersembahkan nyanyiannya. Baiklah sahabat Pandu Digital, acara berikutnya kami serahkan kepada para panitia. Maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada para panitia. Oke, baik. Cek. Kedengaran suara. Oke, mengambil alih event kita kali ini. Namun untuk para narasumber, sorry. Halo? Ya, Pak. Kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke. Maaf, Pak, suaranya tidak kedengaran, Pak. Tidak kedengaran di sini. Halo? Sudah, Pak, sudah kedengaran. Belum tidak? Ada loopback? Halo? Oke. Ya, Pak. Oke, kalau gitu saya ulangi. Kedengaran? Kedengaran? Kedengaran. Oke. Kalau gitu saya ulangi di kolom chat Zoom ya, bagi Bapak Ibu peserta, baik itu Bapak Ibu guru maupun peserta didik yang bergabung hari ini, jangan sampai ketinggalan untuk mengisi daftar hadirnya. Karena selain sertifikat, data isiannya nanti juga akan kami rekap untuk kemudian di akhir bulan ya, setiap Sabtu di akhir bulan itu ada pengundian door prize berupa mini gold. Nah, selanjutnya kita masih ada waktu sih sebenarnya, sayang kalau ditutup ya, karena dari tadi ya saya sampai lupa diri. Di sini saya sebagai host, tapi justru keasikan mendengar cerita, mendengarkan pemaparan dari para narasumber maupun persembahannya.
Oke, ini ada pertanyaan tidak bisa diakses daftar hadirnya, sudah direfresh berapa kali tidak bisa dibuka. Masa sih? Mungkin bisa dibantu untuk para narasumbernya atau adik-adik pengisi acara tadi bisa dicoba untuk daftar hadirnya, apakah memang tidak bisa diubah kan dibuka? Karena kalau saya di sini bisa. Coba. Kami bisa Pak dari kami Oke, kami bisa mungkin, mengisi. Mungkin dari perangkatnya atas nama Amiratul Jannah mungkin bisa dicoba dihapus di history browsernya atau mungkin pindah perangkat, ganti perangkat ya kalau gitu. Tadi menyambung lagi, luar biasa ya untuk pemateri hari ini ya, masih siswa tapi pemaparan materinya ya selain cara pemaparannya sudah luar biasa, selain itu mungkin materinya ya yang sangat menarik. Tadi di situ terutama di pertanyaan-pertanyaannya ada beberapa bahasan yang menurut saya yang apa ya, golongan yang pernah mudah, maksudnya mudah tapi itu beberapa tahun yang lalu. Bagi saya materi yang dibawakan atau pertanyaan-pertanyaan tadi yang muncul itu sebenarnya beberapa itu berat untuk mungkin untuk yang umur-umur ya anak sekolah kayak sekarang. Menurut saya itu belum konsumsi, tapi itu pendapat saya sebelum mengikuti webinar ini. Nah, tadi saya mendapatkan beberapa input bahwa ternyata memang ya kita sebagai guru ya, kita tidak bisa lagi membatasi apa ya namanya konsumsi anak mengenai materi-materi seperti ini. Kita tidak bisa lagi memakai pemahaman kita beberapa tahun silam ya. Saat kita muda tentu ini kalau materi ini kita ambil ya, ini saya berbicara ke rekan-rekan guru ya. Kalau adik-adik kalau kita pakai pemahaman yang dulu tentu saja salah ya. Karena anak-anak sekarang sudah sangat bisa mengakses informasi. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya tidak boleh lagi disembunyikan kepada anak-anaknya, tapi kita harus bisa menempatkan anak ini untuk membahas bahasan-bahasan seperti ini. Karena ya seperti tadi yang disampaikan oleh adik Raisa ya, Raisa Aime, dibatasi justru dengan sendirinya akan penasaran. Nah, setelah penasaran dia akan mencari tahu seperti ini. Nah, jangan sampai seperti itu, jangan sampai anak-anak ini kemudian mengonsumsi informasi tanpa informasi yang maksud saya berat tanpa dampingan dari orang tua ataupun gurunya ya. Karena disitulah sebenarnya peran kita untuk mengarahkan anak-anak ini supaya jangan sampai keluar dari batasan yang seharusnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa catatan saya sih sebenarnya. Saya sebagai guru sebenarnya banyak tadi belajar ya. Ada beberapa input yang saya dapatkan ya. Nah, sebenarnya dari pas saya mengerjakan flyernya, mendapatkan judulnya, saya sangat tertarik karena judulnya ini adalah self love kemudian stress on student. Nah, mungkin kita para guru nih ya, kita sudah sering ikuti webinar yang pematerinya guru dan materi-materinya mungkin serupa dengan yang dibawakan oleh adik-adik kita ini. Tapi kali ini pematerinya dari siswa, artinya kita mendengarkan point of view-nya dari siswa sendiri yang sebelumnya kita mungkin kasar ya kalau kita bilang sok tahu nih apa kebutuhan siswa tentang self love ataupun stres ya. Nah, tadi siswanya sendiri yang bawakan, jadi kita dapatkan input lagi di situ. Nah, selanjutnya
mungkin dari beberapa guru ya, ataupun teman-teman adik-adik siswa lain yang tertarik untuk atau mungkin tadi takjub ya dengan beberapa pemateri ya, ataupun narasumber ataupun moderator atau pembaca doa, kemudian yang persembahan lagu ya, kemudian mau juga mempersembahkan materinya entahkah menjadi moderator, doa ataupun materi, boleh mendaftar di Ekskul Pandu Digital ya. Kami di sini menyediakan istilahnya panggung gratis untuk adik-adik ataupun guru-guru yang ingin anak-anaknya mengembangkan skill abad ke-21 ya, salah satunya mungkin communication skill atau ability to work collaboratively atau collaboration ya. Sangat boleh, kami sangat membuka peluang itu. Silahkan mendaftar di Ekskul Pandu Digital. Setiap Sabtu, mungkin 2 minggu ke depan nanti itu akan dari sekolah lain ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, pokoknya silakan mendaftar, daftarkan siswa-siswanya untuk menjadi pemateri. Kemudian untuk dari guru-guru ya, yang tertarik juga untuk membagikan materinya seputar literasi digital, silakan juga bergabung di Ekskul Pandu Digital karena kita eventnya Saturday Digital itu ya seperti namanya hadir setiap Sabtu, tapi diselang-seling ya. Misalnya minggu ini adalah pematerinya dari siswa, kemudian minggu depan itu dari guru. Ya. Kemudian diselingi lagi dengan siswa dan seterusnya seperti itu. Oke, mungkin dari saya seperti itu ya. Dari pengisi acara mungkin ada tambahan ya. Halo, moderator. Oke, kalau tidak ada. Halo? Halo. Oke. Iya. Gimana nih? Saya mau kita masih ada waktu. Saya mau ajak Ngobrol. mungkin sepatah dua kata sebelum kita tutup materi kita, kesimpulan mungkin ya, atau saran-saran untuk teman-temannya di luar sana. Acara kita ini kan nasional ya, ada dari Sulsel, ada dari Medan dan seterusnya. Mungkin ada beberapa input atau saran-saran nih untuk teman-temannya di luar sana terkait dengan materinya tadi. Silahkan. Satu dua kalimat boleh. Baik, kakak aja. Mungkin sepatah kata dari saya, Rekisa Ainur Ramadhani, saya ingin menyampaikan dari materi yang disampaikan kepada pemateri, yaitu kuncinya adalah kadang kita lari terlalu jauh untuk menjadi orang lain. Ujung-ujungnya gagal, dan gagal lagi. Sampai satu ketika kita menyadari bahwa menjadi diri sendiri, menjadi apa adanya adalah hal yang perlu kita rayakan. Terima kasih. Oke. Ada yang lain? Masih ada yang mau menambahkan? Oke, sangat luar biasa ya. Kesimpulannya sangat mengena menurut saya. Sangat mewakili dari dua materi tadi, self love dan stres ya. Jadi jangan terlalu jauh memikirkan mau jadi apa kita, tapi pikirkan sebanyak apa kita. Nah, itu yang maksimalkan apa potensi yang sudah ada di diri kita. Seperti itu mungkin ya maksudnya dari Rekisa Ainur. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin kita bisa sesi foto bersama. Mungkin yang silakan yang belum mengaktifkan kameranya boleh mengaktifkan kameranya. Mungkin bisa berpose bareng adik-adik kita yang cantik ini dari SMA dari SMA Pancabudi Medan. Silahkan. Tadi di kolom chat banyak yang berani kasih love tuh ya. Silahkan kalau memang berani silahkan dinyalakan kameranya, jangan cuma berani di kolom chat ya. Oke, sudah siap? Slide pertama. Silahkan diaktifkan kameranya, saya hitung. 1, 2, 3, senyum. Oke, pindah ke slide kedua.
Ini masih banyak yang belum aktifkan kameranya, silahkan saya tunggu beberapa saat. Oke. Oke, baru 2 orang. Silakan diaktifkan kameranya. Oke, sudah siap. 1, 2, 3. Oke, pindah ke slide ketiga. Silakan diaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Yang terakhir, slide terakhir, silakan diaktifkan kameranya. Saya hitung. 1, 2, 3. Oke. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik kita dari SMA Pancabudi Medan, dari moderator, pembaca doa, persembahan lagu, kemudian narasumber 1 dan narasumber 2, kemudian tidak lupa juga untuk sosok hebat di belakang mereka nih ya, Ibu Dini Waryastuti selaku pembina di SMA Pancabudi Medan. Ya. Ya, give applause untuk Bu Dini. Mungkin sekian untuk hari ini. Nah, mungkin yang bisa saya tambahkan ya, bagi guru-guru ataupun siswa-siswa lain yang mungkin takjub nih dengan pemaparan materi atau persembahan dari teman-teman kita dari SMA Pancabudi, silahkan sekali lagi mendaftar di Pandu Digital ya, di Eskul Ekstrakurikuler Pandu Digital untuk kemudian bisa kami akomodasi untuk minggu depan, 2 minggu ke depan untuk menjadi pemateri seperti yang dilakukan hari ini. Oke, kalau gitu cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin roomnya saya tutup ya.